Hai teman-teman semua, Leite Homa. Ketemu lagi dengan aku di Cantonese Channel, channel tempat kita belajar bahasa Hong Kong Cantonese dengan cepat dan mudah secara gratis. Salam kenal buat kalian semua yang baru pertama kali mampir di channel ini. Dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Teman-teman, dalam video kali ini aku akan meneruskan kembali bahasanya tentang kamus bahasa Kantonis ya, dan masih melanjutkan di huruf C. Kali ini ada C, CC, Cek, Cen, dan juga Ceng. Langsung aja ya. Yang pertama, C itu bisa diartikan pinjam atau juga diartikan payung, tergantung kalimatnya. Misalkan Muisia, Lei hom hoi jai chin bei ngo a. Jadi Muisia, maaf, titik-titik bisa diisi orang yang akan kita mintain pinjam uang ya. Misalnya Muisia dadai, jadi maaf nyonya gitu. Lei kamu ho hoi, boleh enggak. Jadi hoi itu boleh, kalau ho hoi itu sebuah pertanyaan, boleh enggak, seperti itu ya. C itu pinjam, min. Jadi kita mau meminta pinjaman gitu ya. Jin itu uang, pay itu sebenarnya memberi, ngo itu aku. Jadi bisa diartikan boleh enggak kamu boleh enggak minjamin uang ke aku gitu. Jadi kita minta tolong diberi pinjaman. Jadi Muisia, lei ho hoi jai chin bei ngo a. Muisia, lei ho hoi jai chin bei ngo a. Lalu yang kedua diartikan payung. C itu payung. Jadi ada yang bilang pa C. Jadi pa itu untuk satuan barang yang panjang kayak gitu. Jadi kayak tongkat gitu, satuannya pa. Jadi kayak apa ya, payung itu kan sama kayak tongkat gitu ya. Pendek, bulat gitu, panjang. Jadi itu satuannya pa. Jadi pa C atau C itu juga sudah payung. Contohnya misalkan cut pin lo kan ya, mau kita tai pace. Jadi cut pin di luar, lo kan, jadi kan itu sedang ya, lo itu turun, jadi lo kan sedang turun, yu itu hujan. Mau jangan, kita itu lupa, tai membawa, pace itu payung. Jadi di luar sedang turun hujan, jangan lupa membawa payung gitu ya. Jadi biasanya ngomongnya cut pin lo kan ya, mau kita tai pace ya. Kadang juga panya itu ada yang sering nggak dipakai, jadi cuman bilang cut pin lo kan ya, mau kita tai c kayak gitu. Jadi c nya itu bisa diartikan payung, pace atau c itu sama saja. Selanjutnya C ini juga bisa diartikan menghalangi atau minggir. Misalkan kan kita sering tuh kadang di pasar, di jalan ada orang bawa barang gitu, terus dia bilang mkoi cece, mkoi cece, kayak gitu ya. Jadi mkoi permisi, minggir, minggir. Jadi menyuruh kita untuk minggir karena dia bawa barang gitu. Mkoi cece, mkoi cece, kayak gitu. Jadi CC ini bukan diartikan mbak ya, di ketika ada orang yang bilang mkoi cece itu artinya maaf minggir gitu. Lalu selanjutnya mkoi lemo ge haili toa jeju sai. Jadi kadang kita mungkin ke pasar atau jalan-jalan, terus kita ketemu teman ngobrol di depan warungnya orang atau tokonya orang gitu ya. Kita ngobrol terus kita menghalangi pembeli yang lain. Jadi kadang kan pedagangnya marah gitu ya. Mkoi lemo ge hali tora jeju sai gitu. Jadi mkoi permisi, lei kamu, mau jangan, ge berdiri, haili to di sini. Jeju sai. Jadi C itu menghalangi, jeju itu untuk mempertegas aja ya. Sai itu di sini diartikan kayak saja gitu. Jadi kamu jangan berdiri di sini, menghalangi saja. Maksudnya menghalangi nanti kalau ada orang beli gitu ya. Mkoi le mo ge hai li toa jeju sai. Mkoi le mo ge hai toa jeju sai. Lalu selanjutnya ini dibacanya agak sedikit miring ya, jadi bukan C tapi C kayak gitu ya. Jadi kayak ada huruf H-nya gitu, jadi C.
itu diartikan mobil atau juga kendaraan atau memberikan tumpangan atau nebengin orang gitu ya. Le dausin tap me che fan le ya. Le kamu, dausin itu tadi, tap itu naik, me itu apa, che mobil, fan le. Jadi fan itu sebenarnya pulang, le itu kesini. Jadi fan le itu bisa dibilang kesini. Jadi tadi kamu naik mobil apa kesininya gitu ya. Le dausin tap me che fan le ya. Le dausin tap me che fan le ya. Lalu yang kedua, misalkan ya, yan kan fan hoi dongo ya caila ngoce maile. Jadi yan kan nanti, fan hoi, fan itu pulang, hoi itu ke sana ya. Jadi bisa diartikan pulangnya. Dongo dengan, dong itu dengan, ngo aku, ya cai bersama lah, kayak saja gitu aja ya. Ngo aku, ce maile. Jadi sekalian nebengin kamu gitu maksudnya, jadi memberi tumpangan ke kamu, aku memberi tumpangan ke kamu, bisa diartikan gitu ya. Jadi nanti pulangnya sama aku aja, aku kasih tumpangan kamu lah gitu maksudnya. Jadi yan kan fan hoi dongo ya caila ngoce maile, yan kan fan hoi dongo ya caila ngoce maile. Lalu ada CC atau kakak perempuan, tapi kali ini kayaknya tidak perlu untuk diberikan contoh ya, ini hanya panggilan untuk kakak perempuan, CC. Kemudian ada kata cek, jadi cek ini jenis satuan ya, misalkan untuk telur itu biasanya satuannya cek, jadi butir, bisa diartikan butir, tapi bisa juga diartikan ekor kalau untuk binatang. Jadi kalau untuk orang jangan bilang, kan kadang kalau ada orang nggak suka gitu bilangnya kocek yen orang itu, tapi sebenarnya tuh nggak boleh ya, itu kayak ke orang yang kita nggak suka, karena cek itu kayak ke binatang gitu ya. Jadi kalau harus hati-hati ya untuk memilih jenis-jenis satuan untuk barang-barang menggunakan bahasa Kantonis. Tapi kalau lebih aman anggap saja semuanya ko gitu ya, telur ya ko, orang juga ya ko orang, pakai ko itu lebih aman kalau nggak tahu jenis satuannya. Di sini contohnya misalkan cek itu diartikan butir ya, untuk telur maksudnya satuannya. Cece pongo mai len cek jahit tanah mkoy. Cece mbak, pongo tolong aku, mai itu beli, leong cek, di sini jangan bilang yi cek ya, untuk sebuah hitungan itu bilangnya ya cek leong cek, jadi jangan pakai ya cek yi cek ya. Leong cek itu 2 butir, jayiptan itu telur baku teh, yang telur yang direndam di air teh yang warna coklat itu ya. Mkoy please gitu, jadi tolong beli aku telur teh itu yang direndam di air teh itu ya. Cece pongo mai len cek jahip tanam koy. Cece pongo mai len cek jahip tanam koy. Selain diartikan butir, bisa juga diartikan ekor. Misalkan untuk ayam ya di sini, Cece yan kan le hoi kaisi mayat cek kaya. Cece mbak, yan kan nanti, le kamu, hoi itu pergi ke, kaisi pasar, mai beli, ya cek 1 ekor kai ayam, kayak gitu. Cece yan kan le hoi kaisi maya cek kaya, mbak nanti kamu pergi ke pasar beli 1 ekor ayam ya, kayak gitu. Cece yan kan le hoi kaisi maya cek kaya mkoy. Lalu selanjutnya ada kata can. Tapi kadang ada yang bilang agak-agak ke huruf A ya, jadi kayak can atau can, itu kadang ada orang yang memakai seperti itu ya. Untuk kali ini di can itu bisa diartikan benar atau juga bisa diartikan asli. Misalkan ya contohnya, le hai mai gong can wa. Jadi kayak pertanyaan, le kamu, hai hai, iya apa tidak. Kong itu berkata, can itu benar, wa itu omongan. Jadi omongannya itu, kamu ini ngomong omongan yang benar nggak, kayak gitu. Le ham hai gong can wa, hai can ga. Jadi kayak hai can ga berarti iya benar kok, kayak gitu. Jadi
canwa, kalau di cuman canwa gitu aja itu bisa diartikan jujur. Jadi omongan yang benar, bisa juga diartikan jujur. Jadi le ham hai kwang canwa, apa kamu jujur, bisa diartikan seperti itu. Hai can ga, iya jujur, kayak gitu. Misalkan le tai cho kafat jadi kayak le kamu tai cho. Jadi itu cho itu mengatakan sudah ya, tai itu memakai, ka fat, jadi ka itu bohongan, nggak asli, fat itu rambut, jadi bisa diartikan rambut palsu. Jadi umpamanya kadang kita lihat orang rambutnya bagus atau gimana, terus kita bilang kamu pakai rambut palsu ya, kayak gitu. Le tai cho ka fat le tai cho ka fat kayak gitu. Umpamanya itu rambutnya asli gitu, bisa hai lah, jadi hai itu itu kan enggak, hai itu iya, jadi hai itu bukan. Chen leika, jadi chen asli, leika itu kayak ikutannya, bisa diartikan asli kok, kayak gitu. Le tai cho ka fat hai lah chen leika. Lalu selanjutnya ada kata ceng. Ceng ini bisa diartikan membuat ataupun mengukus atau steam ya, nyetim. Jadi misalkan contohnya, Koko mau ceng ham sai lo lam goy. Koko mas mau itu jangan, ceng membuat, ham menangis, sai lo adik laki-laki. Jadi engkau itu kayak please ya, aku mau memohon kayak gitu ya. Jadi umpamanya kita jaga dua anak laki-laki umpamanya aja, itu masnya lagi nakal bikin adiknya nangis, kita bisa bilang Koko mau ceng ham sai lo lam goy. Koko mau ceng ham sai lo lam goy. Contoh selanjutnya, dadai keman ceng bai kuat hom hawa. Dadai nyonya keman malam ini, jadi kem itu ini, man malam, keman malam ini, ceng mengukus, bai kuat iga babi, hom hawa baik apa enggak gitu, maksudnya oke enggak gitu ya. Jadi malam ini ngukus ikan oke enggak nyonya gitu maksudnya. Kan kadang kita bingung mau kasih menu apa, jadi kita nanyain, kita nawarin nyetim iga babi oke enggak, kayak gitu. Dadai kemancing bai kuat hom hawa. Dadai kemancing bai kuat hom hawa. Teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk belajar bahasa Kantonis. Jika masih ada yang belum kalian pahami, jangan ragu untuk menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Atau kalian bisa juga menuliskan saran dan kritik maupun request bahasan yang akan dibahas di video selanjutnya, agar aku dapat membuat video yang lebih baik lagi nantinya. Dan sekali lagi terima kasih banyak karena kalian udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan bila aku ada upload video yang baru. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian agar kita semua dapat belajar bersama-sama. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Haji Coikina, bye-bye.